Fenomena kita harus mengakui bahwa di tingkat desa pun politik tetap berjalan. Banyak akhirnya posisi dirjen yang pada saat ini kosong, betul ya Pak ya? Iya. Bagaimana Bapak memastikan supaya tidak terjadi jual beli jabatan? Hal ini sangat jadi concern saya. Tadi saya di rapat pimpinan paripurna tadi sudah sangat tegas, lugas, tidak ada interpretasi lagi. Tidak boleh ada jual beli jabatan dengan siapapun. Tidak ada orang yang mengaku-ngaku orang dekatnya menteri, orang dekatnya wakil menteri, orang suruhannya menteri, ya tidak ada itu. Jadi kalau ada yang coba-coba menyogok atau jual beli jabatan, yang menyogok maupun yang disogok, saya sikat. Ya, jadi kalau ada pejabat di sini mau bawa teng-tengan, itu langsung kita coret. Atau dia mungkin lewat pihak lain supaya dapat jabatan, kedengaran nama saya sikat. Dan atau kalau saya belum terpantau, mungkin sebulan 2 bulan ternyata dia mungkin ngasihkan ke orang dekat saya atau ke pihak lain sehingga dia jadi pejabat, itu langsung saya copot. Jadi tidak ada toleransi dalam hal ini. Saya ingin mengakhiri kalau selama ini mungkin ada kasus ada jual beli jabatan di Kementerian Desa, mau jadi jabatan setor sekian, saya nggak mau. Saya tadi sudah tegas, tidak ada orang dekat saya yang boleh untuk melakukan jual beli jabatan, termasuk orang yang mau jadi pejabat tidak boleh coba-coba untuk meraih itu dengan sogokan atau jual beli jabatan. Untuk mempertegas, berarti tidak akan ada titipan menteri ya Pak? Nggak boleh, nggak boleh. Ini semua orang merah putih, kalau saya itu nggak ada. Yang penting dia kan orang sudah berkarir, ya, cakap, kemudian punya kapasitas, punya kualitas, punya integritas, ya saya jadikan pejabat. Karena saya nggak punya kepentingan. Kepentingan saya cuma satu, Mbak Dina. Bekerja dengan baik, mengabdi dengan baik, sungguh-sungguh. Kemudian layani rakyat, itu aja. Saya nggak minta duit sama dia. Nggak, saya juga nggak perlu disembah-sembah, nggak perlu dicium-cium tangan, saya nggak perlu. Oke. Atau nggak pulang nunun, nggak usah. Udah kerja yang baik aja. Dan saya nggak minta duit sama mereka. Oke, baik. Fokus untuk bekerja yang baik, yang benar. Dan yang pasti harus ada target ya Pak? Harus. Di tahun 2025. Ya saya evaluasi. Di tahun 2025 targetnya untuk menaikkan status desa tertinggal dan sangat tertinggal berapa Pak? Ya itu sedang saya mapping, ya kan. Saya maunya lebih cepat, lebih baik. Karena tidak adil juga di usia Indonesia mau 80 tahun. Masih ada desa yang belum punya listrik, masih ada desa yang belum punya jalan bagus, masih ada anak-anak yang belum berpendidikan, masih ada orang yang susah makan. Saya kira sesuai dengan Bapak Presiden Prabowo yang ingin desa maju itu, ya asas cita beliau itu harus kita betul-betul realisasikan. Insya Allah kita akan percepat capaian itu dengan kerja sungguh-sungguh, melibatkan banyak pihak, baik dari negara, pemerintah kabupaten kota sampai ke pemerintah desa maupun pihak ketiga, pihak swasta maupun negara donor yang mau berjibaku di desa. Oke, pertanyaan terakhir untuk mempertegas, berarti di kepemimpinan Pak Yandri, apakah optimis bahwa di Indonesia sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal? Harusnya optimis Mbak Dina, karena kita punya semua, ya. Tinggal kita mau atau enggak melakukan kolaborasi, termasuk tadi ya, tidak kita hanya menganggarkan atau mengandalkan duit dari pemerintah. Tapi pihak swasta yang punya ambil peran selama ini mungkin dengan perusahaan mereka sudah banyak uang, ya tidak salahnya mereka sisihkan melalui CSR mereka untuk membangun desa-desa yang masih tertinggal itu.